kok rame sih, Mas? Assalamualaikum. 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 Loh, Lis, itu kenapa Lis? Buka, Lis. Assalamualaikum. Bu, bukain, Bu. Itu siapa itu? Ada apa itu? Bu Yani kenapa? Bu Yani kenapa? Tahu pensiun gini. Siapa? Kita bawa ke rumah sakit. Tolong ya, Mas. Siapa Mas, dulu? tolong ya, majikan saya tuh. Iya. Tolong, Ayo, Pak. hati-hati ya, Pak. Iya. Tolong, Mas. Mas, Mbak. Bapak Ada. Ibu nggak usah cerita kalau misalnya nggak Saya bisa apa-apa. udah parah sakit saya, Mas. Saya divonis kanker, udah stadium 3. Saya mau minta tolong ini. Iya, Bu, apa aja, Bu? Sama Ngomong Mas sama aja. Mbak. Iya, Bu. Kita tolong, Bu. Saya mau minta Mas cari Sekar, anak saya. Saya pengen anak-anak saya dekat sama Allah. Iya, Bu. Kita nanti. Iya, biar semua bertobat pada Allah. Dok. Boleh dok. Ya, Mas. Gimana dok? Ini kalau saya lihat kan tensinya tinggi sekali. Iya. Iya. Terus juga sepertinya ada secara tertulis beliau memang Ada penyakit. penyakit yang sangat parah. Dan saya minta obatnya untuk lekas dan segera diterus. Iya. Segera, Mas. Iya baik. Karena Nanti kita takut urusin. waktunya nanti akan Iya. Iya. Dok, Yaudah. Ya, saya mau pulang aja. Saya nggak mau dirawat. Lepas saya pulang aja ya. Gimana dok? Ini bukannya harus ada dirawat intensif dok? Gimana, Dok? sebenarnya penyakit seperti ini tidak bisa dirawat di rumah. Nggak bisa berobat jalan, Dok? Bu, gimana? Nggak pulang aja, Mas. Dok, saya mau ketemu anak-anak saya. Makanya saya mau pulang aja, Dok. Ya, Mas, saya pulang aja. Gimana, Dok, kalau Saya sih nggak bisa bilang nyaranin ibu pulang ya. Ya, saya hanya minta saat ini resepnya segera ditebus. Yang penting konsumsi obatnya aja ya, Dok, ya? Iya dok. Iya, Ini pulang aja, Mas. keputusan ibu ya, kita nggak bisa Iya, maksain ya. iya, Mas. Ya, Bapak yaudah kita bantu yuk. Yaudah, kita coba urusan administrasinya dok ya. Ibu di sini dulu aja ya. Mas Arif, Karin, sana deh. coba saya urutin administrasinya dulu ya. Karim. Mas, itu apa, Mas? Ada yang berantem? Ya Allah, itu Panji, Mas. Mbak, Siapa, Pak? Panji anak saya. Sini. Tunggu, nih kalian siapa nih? Ini kenapa mukanya orang di sini? Panji, tolong kan. Apa yang kau lakukan, Nak? Ma, dia gak bayar utang, Ma. Udah 3 bulan gak nunggak terus. Allah, jangan kayak gitu, sayang. Ya ampun, Bang. Sabar ya, Makanya bayar utang dong. Tapi nggak gini cara kau nyakitin orang kayak gini sih. Ini udah gak bayar utang selama 3 bulan nih, Ya Mas. kita ngerti, tapi kalian ngelakuin hal ini kan ada urusannya sama polisi nanti. Ngerti nggak? Utang, Bang, ya. Iya kita ngerti masalah utang. Itu Dia kan udah masalah. gantinya dia 1 bulan. Ini udah 3 bulan dia gak bayar utang. Iya kita ngerti. Tapi nggak boleh asal mukul kayak begini. Lu kalau dilaporin polisi urusannya sama siapa? Polisi kan? Hanya bayar utang lo. Panji, udah Panji. Apa, Bu? Nggak usah terjadi lagi, Nak. Udah, Letan itu banyak dosanya. Dosa? Besar dosanya, Panji. Ibu udah ngomongin dosa sama saya, ha? Udah ngomongin dosa sama saya. Mas. Udah. Astaga. Lu kok? Jangan campur lu. Iya sama orang tuh kalau begitu banget sih. Lu, bayar utang lu. Mas udah ngapa sama si Panji? Saya cuma tahu Berapa? Mas? 1 juta. Ya Allah. Terus? Saya belum ada uang, jadi saya belum bisa bayar. Tadi katanya 3 bulan belum bayar. Iya, 3 bulan jadi berapa? jadi 3 juta. Hah? Maafin anak saya Panji ya, Mas ya. Mohon ya, Mas.
Bu. Mas, Mbak tolong Mas. antar saya pulang aja. Mas, kita permisi dulu ya, Mas ya. Nggak pulang saya. Hati-hati. Sabar itu ya. Bu, Ibu. Kadang lihat kondisi Bu Yani makin lemas, akhirnya kita putuskan untuk mengantarkan Bu Yani pulang. Tapi begitu sampai di depan rumah Bu Yani, kita lihat anaknya Bu Yani yang bernama Sekar sedang pergi dengan seorang laki-laki. Kita memutuskan untuk mengikuti kemana mereka pergi. Kita terus ikutin kemana mereka pergi sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah rumah. Dan rumah itu kita ngelihat agak sedikit mencurigakan. Mas Sekar, Mas. Ya Allah, Sekar kemana? Ya itu cowoknya kok maksa masuk itu kayak gitu. Iya, Mas. Tapi sekarangnya nggak mau deh, Mas. Takut. Mas, aku kesana ya, Mas ya. Aku nyamar ya. Ya, boleh, Riz. Jaket mana? Nggak apa-apa, saya aja. Ini jaket. Fadli, monitor Fadli. Saya sama Sani. Fad, temenin Alis nih mau nyamar, Fad. Ke dalam. Oke, aman nggak ya kira-kira ya? Mudah-mudahan aman. Akhirnya Alis memutuskan untuk menyamar dan saya minta salah satu kru untuk menemaninya. Permisi, Pak. Pak, mau nanya itu tempat apa ya, Pak? Nggak tahu tempat apa ya, Pak? Yaudah, ya. Aku nyamar datang ke rumah itu. Nah, di situ tuh ada beberapa orang yang kayak ngantri gitu duduk. Pas aku sampai, ada yang nanya aku, "Mbak, udah hamil berapa bulan? Daftar aja di sana. Soalnya di sini ngantri." Ya ampun, ternyata ini tuh tempat aborsi. Berarti Sekar? Hah? Maksudnya, Mbak, ini tempat aborsi? Oh. Tempat aborsi. Oh. Di sini Iya, kalau aborsi sebulan 500.000, kalau udah 3 bulan 5 juta. Oh iya. Iya, Mbak, ya. Oh, nanti aja deh kesini lagi. Ya, waktu ya. Makasih ya. Makasih, yuk. Oh, tempat aborsi. Apa, Mbak? Mas, Tempat apa, Lis? itu tempat aborsi. Astagfirullahaladzim. Tadi aku ditanya sampai sana, "Mbak udah hamil berapa bulan? Daftar aja langsung, soalnya rame." Katanya gitu, Mas. Ya Allah, berarti Sekar. Ya Allah. Hamil lah. Hah? Hamil semua yang di situ, Mas. Ya Allah. Gugurin kandungan. Turun, Mas. Mas, saya turun. Yaudah, yuk, Mas, yuk. Ke sana. Mang, ayo, Mang. Sekar! 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 Apa-apaan nih? Apa-apaan? Keluar! Udah ibu, udah keluar, ibu keluar. Ini biar dia mau ketemu sama anaknya. Aku tahu, cuman keluar aja dulu. Ibu, kenapa ibu datang ke sini? Kamu ngapain di sini? Aku gugurin ini karena aku gak mau anak aku tuh sedasi sama aku. Aku nggak tanggung jawab ibu, aku nggak tanggung. Tapi nggak gini tanggung jawabnya. Iya, Om, aku ngerti. Bukan bunuh janin tanggung jawab. Salah kita, cuman emang ini jalan satu-satunya, Om. Enggak, ini bukan jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya jangan biarkan dia berkembang. Ini kalian udah membunuh namanya. Semua gara-gara ibu. Jalan terbaiknya kita kayak gini, Om. Istighfar, Mas. Istighfar. Sudah. Ini ada apa ini? Udah. Kita keluar. Iya, Kita ada kamera, keluar. Mau something lu di sini, keluar. Tahu. Udah. Kita keluar. Barang aja. Matiin kameranya. Apa-apaan ini? Ayo. Kita akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat praktek aborsi itu.
Dan saya meminta salah satu kru untuk koordinasi dengan polisi karena tempat itu diduga telah melakukan praktek aborsi. Fadli monitor, Fad. Fad, koordinasi sama kepolisian setempat dong, Fad. Ini ada dugaan praktek aborsi, Fad. Thank you, Fad. Malu saya, Mak. Kita memutuskan untuk kembali ke rumah Bu Yani. Tapi begitu di tengah jalan, kita lihat ada Panji sama Yaya yang lagi berdebat. Di situ kita lihat Panji seperti marah-marah sama Yaya, sementara Yaya nangis-nangis. Ada apa ya dengan mereka? Ada apa ini? Loh, Yaya itu. Siapa Yaya? Yaya anak saya, Pak. Ibu kecewa sama kamu. Kamu ya Allah. Kenapa di sini? Anak saya disuruh ke Jakarta, tapi malah jadi begini, Bu. Ya Ibu yang bilang kenapa? Anaknya nggak mau cerita. Oke Bu, kalau dia nggak mau cerita, kenapa nggak Ibu yang cerita? Begini Mas, anak saya ini disuruh ke Jakarta, suruh bantu orang tua, tapi dasarnya anak bener-bener. Kenapa dia? Kenapa? Dia hamil, Mas. Yaya. Oh ya, kamu memang hamil? Iya. Ya Allah, siapa laki-laki itu yang hamil? Siapa ya? Bilang. Ya Allah, bilang ya. Yaya. Terus gimana nih kalau Yaya nggak bilang gimana? Nah, aku aja Nah, siapa makanya. laki-laki itu, coba siapa? Ayo kasih tahu biar kita bantu. Jangan-jangan kamu hamil sama bapak ya? Nggak tahu. Yang benar, jangan nggak tahu mulu. Nggak tahu. Jangan sama bapak kamu hamil ya? Ayah. Ibu kenapa bilang gitu? Bu, kenapa sih Bu? Ribut. Kenapa? Bapak itu harusnya di rumah. Kenapa? Emang dia apa? Itu si Ayah yang hamil. Apa urusannya sama saya? Nggak ada urusannya sama saya. Istighfar, jangan marah-marah kayak gitu. Bisa ngomongin pelan-pelan, ini ada apa? Alah, kamu tahu apa sih? Tentang keluarga saya. Untung ada perempuan ini, pembawa. Sejak saya tahu sama dia ini pembawa sial di keluarga saya. Untung ada Ki Slamet yang menyelamatkan keluarga saya bisa jadi kaya. Tahu kamu itu? Kita jadi kamu sirik, jadi sirik tak? Sirik apaan sirik? Kamu sirik sama sirik tak kan? Sabar Bapak. Sabar dong semuanya, sabar ya. Tenang. Udah, Kasihan Ibu, Pak. Ya Allah. Ini kenapa sih Bu? Kok jadi ibu pada berantem begini? Suami jadi nggak enak loh Bu. Itulah masalahnya selama dia pergi ke dukun-dukun itu yang Ki Slamet itu. Jadi kayak gini yang bawa dia Rita dulu. Sekarang dia malah berselingkuh sama Rita. Nanti juga ada hikmahnya. Kita ikutin bapak kemana? Saya tahu. Ibu kuat. Insya Allah kuat Mas. Benar? Ya udah nggak apa-apa, yuk kita ikutin yuk. Ayo. Oke. Yuk. Terima Bang ya. Ini kita mau kemana nih masuk gang-gang kayak begini? Itu ke rumah Rita Mas. Saya tahu pasti di situ bapak. Oke, jadi Pak Arman ada di sini. Bu? Iya, saya yakin di situ dia. Ya, coba kita cek dulu ya. Iya. Mana sih rumahnya Bu? Yang mana Bu rumahnya? Ini Mas. Ini. Mana ini? Ini pagar ini. Sebentar. Ini sepatu. Nah ini sepatunya kan, bener kan? Ini Mas gak salah lagi Mas. Itu suara suami. Pak. Oh, gini rupanya kan? Tuh, ngaku kamu selama ini sama ini nih. Kita udah sampai dan kita langsung masuk ke dalam. Dan di situ ada Pak Arman, ada salah satu cewek yang katanya Bu Yani itu selingkuhannya, namanya Rita. Dan ada satu orang lagi tuh dukun. Dan mereka tuh lagi ngelakuin ritual pesugihan. Itu kan syirik, apalagi ini bulan Ramadan.
Ini namanya Rita kan? Heh, ngapain ngomong Ngajarin sini? suami saya nggak bener. Heh, saya nggak pernah ngajak suami kamu nggak bener. Suami kamu yang mau sama saya. Apa apaan sih Sama kamu? aja. Apa ini kucabur? Ini Bapak ngapain sih Pak di sini Pak? Yo. Kamu kurang ajar ya, berani-berani Begini nggak boleh, Pak. ngurusin saya ya, pasangan saya ya. Sebentar, dia peduli sama Bapak. Dia pengen Bapak kembali ke jalan yang benar. Ini nggak cara-cara gini nggak boleh Pak. Nggak usah siramin saya deh. Ayo mas, telepon. Saya pergi. Pergi. Ayo Alisa. Pergi. Sini mas. Ikut campur urusan orang. Dasar. Pergi saya. Tuh, udah nggak Pergi. Ini ada praktek-praktek. Dasar perempuan. Tuh orang kasar banget ya. Tahu diri. Bukan mas, bener kan? Ya udah, ini Bu kita udah punya bukti kalau dia ada main dukunnya. Ada Ya udah. buktinya kan, Mas? Iya, kita balik aja. Alis kenapa? Nggak Nggak apa-apa? apa-apa, nggak apa-apa. Dorong-dorong tadi. Ya udah, yuk. Saya juga udah capek mas. Dengar ya. Kamu jangan ngikutin saya ya. Jangan bawa tim ginian segala lagi. Makanya biar kamu sadar pak, biar sadar. Ada, diam lo. Ibu pelan-pelan. Pak, ini istrinya sakit nih, Pak. Ya, kita tetap usaha tapi dengan cara pelan-pelan ya Bu ya. Ya. Marah jangan dijawab dengan marah ya. Kita harus jawab dengan lembut aja. Ya. Oke, Bu Alis. Ini udah mau maghrib. Kita cari tempat buat ngebatalin dulu aja ya. Ya, makan dulu ya, Bu. Buka puasa dulu ya. Ya. Buka puasa. Terus, itu Panji sama Yaya bukan tuh? Iya, Mas. Kok Yaya begitu sih? Kok mohon-mohon begitu, Mas? Ngapain sih? Coba turun, Ayo Mas. kita Coba turun, turun, Mas. stop. Cari tahu. Aku sini aja. Panji jangan gitu dong. Apa-apaan nih, Bang? Ini bukan urusan lu ya? Ini urusan gue. Kenapa lu bawa Ya gini? tapi Lu mana gue? Lu jangan ikut gua datang sini datang urusan gue. baik-baik. Hah? Hah? Gua datang Ini urusan baik-baik. gue, bukan urusan lu. Iya, urusan apa, Iya, gua tahu ini Panji? urusan lu. Panji, Tapi lu udah kasarin orang, itu urusan udah beda. Lu Lu bisa nggak ngomong baik-baik? Hah? Bisa kan? sama cewek jangan Gak perlu kasar kayak gitu dong. Bodoh amat. Bodoh. Udah. Lu gugurin. Mas, udah. Gugurin apaan? Tunggu sebentar. Panji, Tunggu sebentar lo. Panji, apa nih maksudnya? Maksudnya apa lo? Udah, tunggu. Kenapa? Maksudnya apa? Jadi gini kak, Sini. anaknya aku kandung itu anak Panji, tapi dia nggak mau jawab. Dia bilang harus gugurin kandungan ini. Dia ngancem kalau ada yang tahu dia bakal bunuh aku dan bakal nyakitin orang tua aku kak. Oh, kok bisa sampai kejadian kayak gitu? Kenapa? Dia selalu maksa aku kak. Dia selalu maksa buat ngelayanin dia. Aku juga mau nggak mau dia ngancem aku terus. Ngancem mulu ya. Iya. Ini deh. Gimana kalau kita laporan sama Bu Yani? Jangan kak. Kasihan dia lagi Panji sakit. harus tanggung jawab. Nggak bisa kayak gitu. Iya ya. Jangan kak. Terus kamu aku kasihan gimana? sama Bu Yani, dia lagi sakit. Oke. Biar gimana pun harus kita kasih tahu karena ini anaknya. Ya. Atau kasih tahu orang tua kamu dulu deh. Atau gimana? Gimana baiknya? Bu Yani ya? Jangan kak, dia Gimana lagi Mas sakit. kasih tahu Bu Yani nggak? Kalau ngeliat kondisinya Bu Yani kasihan Jangan juga kak, sih. dia lagi sakit kak. Jangan. Ya udah gini aja deh. Kita selamatin kamu dulu dari sini deh, ya. Yaudah, yuk. Kita ke rumah, nanti kita coba pikirin, kita cari waktu yang tepat ya. Ya, Kita cari waktu pikirin yang lagi tepat ya, ya. Mas ya. Oke, gitu aja. Yuk. Ya udah akhirnya kita ajak Yaya, tenangin Yaya, ajak pulang ke rumah. Sampai rumah, di situ udah ada dokter yang memeriksa Bu Yani. Yaya minta ke kita untuk nggak ngasih tahu Bu Yani karena kasihan sama Bu Yani. Ya udah kita nggak kasih tahu Bu Yani dulu. Loh, kok ada dokter? Dokter, sebentar. Jangan kasih tahu dia nih kak, kasihan. Dia pasti sakit parah. Bentar. Mbak, itu kok ada dokter kenapa? Begini, Mas Farid. Ya. Ibu tuh dari semalam, Mas. Hah? Dari semalam tuh ngedrop lagi sakitnya. Terus tadi. Terus gimana? Jadi sekarang lagi berbaring di tempat tidur. Gimana? Iya, dan tolong Ya udah kita ke dalam. enggak. Mas
kasih tau ibu juga, kasih tau Bu Yani juga. Bisa Iya, Ya udah untuk sebentar ya. Ya. Oke. Bu, Gimana kok rasanya? Iya Mbak, Mas, tekanan darah saya naik lagi. Allah. Kayaknya saya nggak kuat lagi. Kayaknya umur saya nggak akan panjang lagi Mbak. Jangan ngomong kayak gitu. Ibu, jangan ngomong kayak gitu ya. Jangan ngomong gitu. Ajal itu semua rahasia Allah, Bu. Ya, Ibu harus tetap istiqomah ngejalaninnya. Ya, jalan hidup dengan semangat. Bismillah. Semoga cepat segera dikasih kesembuhan ya, Bu ya. Tapi Ya. saya kepengen sebelum saya melepaskan napas terakhir. Saya ingin anak-anak saya kumpul, Mas. Baik, Bu, saya coba cari Panji sama Sekar ya, Bu ya. Iya, tapi Mas ajak Mang Karim juga ya. Iya, saya ajak. Soalnya si Panji itu dari kecil diurus sama Mang Karim. Jadi mungkin dia bisa nurut apa kata Mang Karim. Iya. Saya ajak Mang Karim ya. Karena kondisi Bu Yani makin menurun, akhirnya saya meminta Alis untuk menjaganya. Sementara saya dengan Mang Karim memutuskan untuk mencari Panji dan Sekar. Sini tuh Bang. Di mana? Di mana? Biasa tempat tongkrongannya Panji. Nah itu Panji tuh Bang. Pada mana? Tuh yang dekat gardu itu. Oh iya, kita ke situ yuk. Ini lagi ngapain tuh? Panji, kasihan itu kamu sakit di rumah. Mengkarin, kenapa sih Mengkarin? Mau bawa kamera kayak gini malu-maluin banget sih. Kamu sakit kanker parah. Dong kayak gini terus ah. Ingat, surga di bawah telapak kaki ibu. Alah, Mengkarin tuh apa sih? Udahlah, sekarang urus aja ibu sama Mengkarim ya. Bodoh amat, mu sakit kek. Ji, Alah. Panji udah nggak bisa kekejar. Akhirnya saya memutuskan dengan Mang Karim untuk mencari di mana Sekar. Mang Karim sepertinya tahu di mana Sekar. Kita pelan-pelan aja, nih keras banget si Panji nih. Oke, kalau Sekar di mana? Tahu nggak? Oh tahu Bang. Saya Kemarin tahu kan dia rumahnya. sama pacarnya, tahu rumah pacarnya. Tahu. Kita coba dulu ke sana cari Ya, Sekar ya. Kita ke sana dulu. Yuk. Ayo. Mas, ini Mas rumahnya Mas ya, yang pagar merah Mana? ini. Ini, yang pagar merah ini. Ini nih. Iya. Oke, yuk kita turun yuk. Bismillah, mudah-mudahan ada Sekar di sini ya. Neng Sekar. Assalamualaikum. Neng Sekar. Loh, Mang Karim? Apa-apaan ini Bang Kamera? Apa-apaan ini? Suruh pulang sama ibu. Ibu ada apaan ya? Aku nggak Enggak, mau pulang, Bang sebentar ya. Karim. Kenapa Om? Kok ada kamera-kamera gitu? Enggak, sebentar ya. Sebentar dulu. Ini Mengkarim ngapain? Sekar, gini. Nah, Sekar udah. Jangan, Apaan? enggak udah, lupain itu dulu, dengerin dulu. Ibunya Sekar sekarang lagi sakit parah. Dan dia udah makin payah kondisinya, dia pengen Sekar pulang. Gak mau. Aku gak mau pulang, aku udah dendam sama ibu. Ibu gak pernah ngurusin aku dari kecil sampai sekarang. Aku gak mau pulang. Aku mau tinggal di sini sama pacar aku. Iya, biar sini aja Om. Neng, gak baik tinggal sama laki-laki tanpa ikatan nikah, Neng. Lebih baik Mau. pulang. Aku Ngomong sama nggak ibu, mau. apa biar direstuin coba, Neng. Aku gak mau. Mang Karim pulang ke sana, aku gak mau urusin ibu, gak mau. Saya dapat amanah dari Pulang, ibu. semuanya Neng, pulang. Sekar, Pulang, sebentar. aku gak mau. Sebentar. Aku gak mau, aku gak mau, aku gak mau. Pulang semua. Sekar. Ini apa-apaan ini, Mas? Lu sayang sama Sekar kan? Aku gak mau. Gua cuma mau ngomong sebentar aja, Iya, boleh? bentar, yang sabar. Tenangin dulu Sekar. Bentar, sabar. Sekar. Gimana? Dengerin. Ibunya Sekar, dia lagi sakit payah. Udah makin menurun kondisinya. Dia nggak mau dibawa ke rumah sakit karena dia mau di rumah aja. Dia mau ketemu sama keluarganya. Boleh nggak? Saya takutnya ini permintaan terakhir, Sekar. Saya ngerinya ini permintaan terakhir dari ibunya Sekar. Dia pengen ketemu sama Sekar sama Panji. Sayang, intinya kamu sekarang pulang. Ini demi ibu lagi sakit parah. Dan aku janji, aku akan tanggung jawab dengan semua ini yang kita lakuin. Emang ini salah. Cuman ya kamu harus pulang. Dan kita juga, namanya orang tua, kita harus ada restu dari dia. Pokoknya demi kita. Iya, Neng. Pulang, Neng, kasihan ibu. Iya, dengan Mang Karim. Ibu sakit keras. Kamu pulang dulu sekarang. Oke baik. Aku akan nyamperin sama ibu.
Aku akan nyamperin ibu. Ya, Kamu pulang sekarang ya sama Mang Karim, sama Om. Ya. Bantu. ya Nanti kita saya pulang. susul ya. Ya. Oke, makasih ya. Ya Om. Akhirnya Sekar mau kita rayu untuk bisa menemui ibunya. Dan kita langsung berangkat menuju ke rumah ibunya. Di perjalanan, kita lihat ada Panji yang lagi ribut sama orang. Itu Panji ngapain tuh? Mas Panji. Kenapa tuh? Ngapain? Dia berantem sama orang. Kita turun. Turun. Tunggu. Kenapa? Nih kenapa nih? Gua gak suka ya sama dia. Dia aniaya bapak gua. Hah? Makanya bilang sama bapak lo, bayar utang, ha? Ngapa lo? Ya Allah. Udah Panji biar. Ya Allah. Gak apa-apa. Kita ke rumah sakit aja, Mang. Gak usah. Gak apa-apa. Makanya beneran. Biarin, gak usah. Mang. Yuk udah bawa aja yuk. Ke rumah sakit, kita ke rumah sakit yuk. Sakit Mas. Ya Allah. Kita pulang aja. Dalam kondisi yang berdarah-darah, kita memutuskan untuk membawa Mang Karim ke rumah sakit. Tapi dia menolak karena dia memaksa untuk pulang biar Panji dan Sekar bisa bertemu dengan ibunya. Astaga, kenapa Mas? Kenapa? Ini kenapa Mas? Tadi dipukul orang mau mukul Panji, cuma diarahin sama bapak. Bener kuat. Ya Tuhan. Maafin Panji, Mam. Selama ini Panji kurang ajar sama Mama. Apa-apa? Pada ngapain kalian di sini, ya? Kamu jangan melawan sama orang tua ya. Emang ini apa? Hah? Ketahuan apa? Kamu pergi dari sini. Bicara kasar yang perempuan. Kamu pergi dari sini. Kurang ajar Tio. Pak, ya Tuhan. Ya ampun. Pak, ya Tuhan, Pak. Guru siapin mobil dong. Siapin mobil. Awas. Ayo Mama, kita angkat Mang. Panji. Tunggu. Ayo. Iya. Alis siapin mobil, Lis. Dok, tolong dok. Ini ada korban luka di bagian pelipisnya, dok. Iya. Ini luka pukul botol ya, dok ya? Iya. Mas Farid, gimana? Udah lagi ditangani sama dokternya. Udah. Ibu maksa kesini. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Nanti kita tungguin aja ya, lagi ditangani sama dokternya. Kita situ aja dulu yuk. Sabar ya, Bu. Kenapa? Ibu pulang sama Mama. Ya udah. Gimana Bu? Ya udah. Ya istirahat di rumah aja, Bu ya. Tolong ya, Bang ya. Nanti kita kabarin terus ya Bu. Ibu tenang. Mau diperiksa juga ini kita. Iya, diobatin. Enggak apa-apa. Enggak, dijahit aja, Pak. Ya kita Dijahit bawa aja sekalian ya. jahit aja di bawah ya. Di bawah ya Pak ya? Diperiksa. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa Pak. Ya. Semoga
cepat sembuh anak saya ini, semua Iya. kesalahan saya. Iya Pak, kalau gitu kami pamit dulu. Besok kami balik lagi ya Pak ya. Iya Mas, makasih Mas. Kabar-kabaran aja ya Pak ya. Bantuannya, Iya. Bapak kalau perlu apa-apa telepon kami aja ya. Iya Mbak. Mudah-mudahan Panji gak kenapa-napa ya Pak ya. Assalamualaikum. Akhirnya kita pulang dan keesokan harinya kita datang ke rumah sakit. Sampai di sana, aku ngeliat penyesalan yang mendalam ya di wajah Pak Arman dan Bu Yani. Mereka nangis. Mata saya yang jadi mendonorkan matanya buat Panji, Bu. Enggak, jangan Pak, jangan. Yang saya aja yang donorkan mata saya ke Panji. Umur saya nggak akan panjang Jangan lagi. gitu, jangan Apalagi yang saya lakukan, anak saya yang satu buta, yang satu hamil, ya Allah. Arman, Allah itu tidak melihat fisik seseorang, Pak. Tapi doa anak yang soleh dan doa orang tua, Pak, yang utama. Mumpung sekarang bulan Ramadan, silahkan ibu kali maafan sama keluarga, biar segala sesuatunya dapat dengan mudah diterima oleh Allah. Maafin saya ya, Bu. Ini semua kesalahan saya. Ya sabar ibu ya. Maafin dia nasib kan. Salah bapak ini semua. Salah ibu. Jangan enggak apa-apa. Saya belum kamu tolong biar dia selamat. Enggak apa-apa. Iya Pak, aku gak akan nungguin ya Pak. Iya, ini keluarganya. Iya. Panji sudah sadar. Ya, masa masih Oh iya. Iya. Panji nggak buta kan, Pak? Ma, Panji nggak buta kan, Ma? Panji nggak mau buta, Ma. Panji nggak mau buta. Panji sadar. Panji nggak mau buta. Biar nanti bapak yang donorkan dalam rasa sama kamu, Panji. Enggak. Panji, sabar nak. Panji mama akan berikan mata buatmu kayak biar bisa lihat lagi, ya sayang. Iya, Panji. Bisa lihat lagi. Panji pengen dilihat lagi, Pak. Panji nggak mau buta, nggak mau. Sabar, nak, sabar. Pak Karim. Pak Karim. Maafin Panji ya, Pak. Sebenarnya ada Bapak hamil sama Panji, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak Karim. Maafin Panji, Kita Pak. percaya saya. Pak Karim. Pak Karim. Pak. Pak. Gak mungkin. Bener kamu, Mas Panji. Pak Karim. Maafin anak saya, Pak. Saya mohon, Pak. Maafin anak saya. Nanti kalau sudah sembuh si Panji, saya berjanji saya akan menikahin mereka, Pak. Pak Karim janji. Panji bakal nikahin saya, Pak. Saya kurang apa
apa sih Pak? Kurang baik apa sama keluarga Bapak? Dari dulu saya mengabdi Pak. Tapi dengan kayak gini caranya balasannya Pak. Iya Pak Karim, saya tahu Pak Karim. Saya Pak Karim. Ya Allah. Ini anak saya Pak Karim. Saya janji Pak Karim akan menikahi mereka Pak Karim kalau dia sudah sembuh. Pak Karim. Ya Allah. Astagfirullah. Pak, ini udah kejadian Pak. Tapi ada satu hal yang Bapak harus coba ngertiin. Kita semua mungkin gak bisa terima akan apa yang terjadi. Tapi kalau kita pikirkan ini memang ternyata jalan Allah, coba kita cari hikmahnya Pak. Ya saya nggak habis pikir itu Pak. Panji kurang apa dari kecil saya baik itu Pak. Ya, saya ngerti, saya paham. Bu, Ibu kenapa Bu? Mas pingsan Bu, pingsan. Bu, sadar Bu. Pegangin kepalanya. Panji gimana? Kamu di sini aja. Udah, Panji tenang ya. Panji tenang. Udah, nggak apa-apa. Panji sini dulu ya. Panji sini dulu. Kamu jagain Panji ya. Gimana dok? Saya dok, kondisi ibu sudah sangat lemah dan memang menurut catatan kesehatan yang saya lihat ini saatnya dia untuk kemo ya. Mas Panji mau diajak sini nggak? Iya. Iya, lagi di. Iya Bu. Bentar Bu, lagi dijemput Mas Farid. Itu dia. Bu, ini Panji Bu. Ma, Tangannya mana Panji? Ma, Nih. mau baik-baik aja kan Pak? Sini Pak. Sama-sama Panji. Semoga gara Panji. Bu, nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh ngomong gitu Bu, jangan ngomong gitu Bu. Pak, Panji bakal bertanggung jawab. Apa yang sudah Panji lakukan selama ini? Ibu pasti sembuh. Mama sembuh ya, Mak? Ya udah, kayaknya ibu nggak kuat lagi. Dan ingat pesan ibu, baik-baik kalian, ya dekatkan diri pada Allah, beribadah ya. Itu pesan ibu. Mungkin yang terakhir, ya. Bu. Ibu jangan begitu Bu. Mama jangan ngomong kayak gitu. Pak. Iya nih Bu. Mas Farid. Bu Yani. Aku pakai dokter. Ke dokter.